Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Windy Prawita, NPM 104, kelas aplikasi manajemen terpadu C. Suatu perusahaan bernama PT Bulan Sabit bergerak di bidang industri makanan dan minuman. Berencana untuk melakukan ekspansi bisnisnya ke Pulau Sulawesi, khususnya di Kota Makassar, yang dipimpin oleh seorang general manager dari kantor pusat dengan kualifikasi sebagai berikut. Yang pertama, memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun. Yang kedua, usia kurang dari 50 tahun. Yang ketiga, bersedia ditempatkan pada area cabang yang dipimpin minimal selama 5 tahun. Dan yang terakhir, dapat membuat strategi pemasaran dan pembelian perusahaan cabang. Alasan mengapa memilih melakukan ekspansi bisnis ke Pulau Sulawesi, karena Pulau Sulawesi merupakan kawasan yang memiliki industri yang luas. Sulawesi Selatan merupakan gerbang perekonomian di bagian timur Indonesia. Dengan penambahan luas area kawasan industri Makassar, akan menggait lebih banyak investor yang masuk ke daerah itu dan memberikan efek yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Mulai dari peningkatan nilai tambah bahan baku hingga penyerapan tenaga kerja lokal. Perluasan KIMA sejalan upaya pemerintah memacu pertumbuhan serta pemerataan industri dan ekonomi di kawasan timur Indonesia. Bahkan Indonesia sedang menjadi salah satu negara tujuan utama investasi, sehingga diproyeksikan banyak pelaku industri yang bakal menanamkan modalnya di kawasan tersebut. Yang harus dilakukan oleh seorang general manager adalah yang pertama melakukan rekrutmen. Posisi yang dibutuhkan adalah sebagai staf produksi, digital marketing, HR staff, dan finance admin. Kemudian yang kedua adalah melakukan strategi pemasaran. Dan yang terakhir adalah membuat siklus pembelian. Hal pertama yang harus dilakukan oleh seorang general manager adalah melakukan rekrutmen karyawan. Untuk membantu melancarkan kegiatan usaha PT Bulan Sabit, maka perusahaan kami menggunakan aplikasi software Odoo untuk mempermudah dalam melakukan proses rekrutmen karyawan. Odoo merupakan sebuah software aplikasi bisnis yang mencakup CRM. CRM adalah strategi bisnis yang memadukan antara proses, manusia, dan juga teknologi. Odoo dapat dimanfaatkan oleh perusahaan manufaktur dan jasa, bersifat open source, dan dilengkapi berbagai fitur yang mencakup project management, CRM, penjualan, manajemen inventory, warehouse, manajemen keuangan, dan manajemen proyek. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan penggunaan aplikasi Odoo Recruitment pada perusahaan PT Bulan Sabit. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan klik odoo.com pada laman pencarian Google, kemudian klik sign in, lalu akan muncul tampilan seperti gambar di samping kiri ini, yaitu ada email dan password. Tinggal memasukkan saja email dan password yang sebelumnya sudah terdaftar terlebih dahulu di akun Odoo. Langkah kedua yaitu menginstal aplikasi rekrutmen. Caranya dengan klik fitur apps yang seperti pada gambar di atas ini. Kemudian akan muncul tampilan seperti yang ada di samping kanan. Lalu pilih kategori Human Resource. Dan yang terakhir tinggal install saja aplikasi rekrutmen. Langkah ketiga yaitu membuat job position. Caranya dengan klik rekrutmen. Lalu akan muncul tampilan seperti yang ada di samping kiri. Setelah itu, klik tombol create untuk menambahkan daftar posisi pekerjaan yang akan dibutuhkan oleh perusahaan. Lalu muncul tampilan seperti yang ada di atas, kemudian tulis posisi pekerjaan dan email manajer yang bertanggung jawab atas perekrutan tersebut. Jika sudah, tekan create. Setelah itu akan muncul tampilan seperti yang ada di samping kiri. Langkah keempat yaitu membuat job description. Caranya dengan klik tombol edit pada job position yang diinginkan, kemudian akan muncul tampilan seperti yang ada pada gambar bagian kanan ini, lalu tinggal mengisi job description yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dan langkah yang terakhir yaitu
klik tombol Save. Langkah kelima yaitu menambahkan data pelamar kerja yang masuk. Caranya klik Application, lalu pilih All Application, seperti pada gambar di atas ini. Kemudian, isi informasi mengenai data pelamar, mulai dari nama, email, nomor telepon, posisi kerja yang dilamar, dan lain-lain. Jika sudah, lalu klik Save. Berikut adalah tampilan daftar nama para pelamar kerja sesuai dengan posisi pekerjaan yang diinginkan. Langkah keenam yaitu menentukan jadwal interview para pelamar kerja. Caranya dengan klik nama pelamar kerja, kemudian klik icon New Meeting, lalu akan muncul tampilan tanggal seperti pada gambar bagian kanan, dan kemudian tinggal mengisi tanggal sesuai dengan jadwal interview yang diinginkan. Berikut adalah tampilan gambar untuk mengisi jadwal interview sesuai dengan jam dan juga tanggal yang diinginkan. Pada fitur reporting, Anda dapat melihat grafik jumlah data yang masuk dengan mengklik menu Recruitment Analysis, kemudian akan muncul tampilan grafik seperti yang ada pada bagian kanan ini. Berikut adalah tampilan beberapa jenis grafik untuk melihat jumlah pelamar kerja yang masuk sesuai dengan jabatan yang diinginkan. Berikut adalah tampilan icon kalender untuk melihat jadwal interview para pelamar kerja. Berikut adalah tampilan icon jam untuk melihat waktu mulai dan berakhirnya interview para pelamar kerja. Fitur konfigurasi. Ada 5 menu pada fitur konfigurasi yaitu Settings, Job Position, Reviews Reason, Department, dan Activity Type. Kemudian pada menu Job Position, Anda dapat mengubah, menambahkan, atau bahkan menghapus job position yang membuka rekrutmen. Menu Reviews Reason pada konfigurasi, Anda dapat membuat beberapa alasan untuk menolak pelamar pekerja. Kemudian, Anda dapat menambahkan departemen pada menu departemen dengan mengklik Create. Dan yang terakhir ada menu Activity Type. Pada fitur konfigurasi, digunakan untuk menambahkan aktivitas apa saja yang akan dilakukan selama perekrutan. Sebagai contoh, pada tampilan foto dapat terlihat bahwa aktivitas rekrutmen terdiri dari pengiriman email, panggilan rapat, to-do, dan mengunggah dokumen. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh PT Bulan Sabit antara lain, strategi pemasaran yang pertama adalah memilih lokasi yang strategis. Pertimbangan memilih lokasi yang tepat dan strategis adalah hal penting dalam pembuatan konsep strategi pemasaran. Seperti PT Bulan Sabit lebih memilih membuka outlet usaha di pinggir jalanan keramaian dibandingkan di dalam mal. Hal tersebut merupakan strategi pemasaran PT Bulan Sabit dalam membidik pelanggan potensialnya. Dengan adanya hal tersebut, perusahaan perlu mempertimbangkan lokasi yang tepat untuk mendapatkan pelanggan yang sesuai dengan target penjualan. Strategi pemasaran yang kedua adalah membuat kemasan produk yang menarik. Visualisasi kemasan memiliki andil yang cukup penting dalam mengemas produk makanan dan minuman yang dijual oleh perusahaan. Dengan menggunakan kemasan yang menarik mata, calon pembeli pun akan menjadi lebih tertarik untuk mencoba mencicipi produk tersebut. Saat ini ada banyak sekali referensi kemasan produk makanan dan minuman yang bisa dijadikan contoh dengan menyesuaikan target konsumen. Strategi pemasaran yang ketiga adalah membuat website resmi. Website adalah kumpulan halaman dalam suatu domain yang memuat tentang berbagai informasi agar dapat dibaca serta dilihat oleh pengguna internet. Membangun website adalah salah satu bentuk strategi pemasaran makanan dan minuman yang harus pertama kali dilakukan sebelum langkah-langkah selanjutnya. Strategi pemasaran yang keempat adalah advertising by Google. Google menjadi salah satu tempat terbaik untuk mengiklankan bisnis makanan atau kuliner yang sedang dijalani. Hampir semua orang mencari jawaban di Google termasuk mengenai tempat yang menjual makanan paling dekat dengan mereka.
Atau mungkin ada beberapa orang yang mencari catering makanan yang juga bisa menjadi salah satu pasar potensial. Strategi pemasaran yang kelima yaitu aktif menggunakan media sosial. Media sosial merupakan salah satu jenis channel dengan pengguna aktif paling banyak di dunia. Beberapa media sosial seperti Instagram, Facebook, atau YouTube memiliki peringkat tertinggi di dunia. Dari sekian banyaknya media sosial tersebut, sudah dimasuki brand-brand yang memasang iklan di dalamnya. Menggunakan media sosial sebagai strategi pemasaran produk makanan dan minuman bisa dilakukan dengan beberapa cara. Misalnya mengoptimalkan Instagram untuk mengunggah foto-foto makanan dan minuman, atau memasarkan foto-foto tersebut melalui Facebook, atau bisa jadi menunjukkan proses memasak di channel YouTube yang telah dimiliki oleh perusahaan. Strategi pemasaran yang keenam adalah mendaftar menjadi mitra perusahaan ojek online. Selain sebagai salah satu bisnis transportasi online, kehadiran ojek online sangat membantu para pembisnis yang dagangan dan pembelinya berada dalam satu kota yang sama, apalagi untuk para pedagang makanan online dan para pengusaha warung makan. Hal ini karena ojek online telah memiliki fitur pembayaran online melalui pihak-pihak yang telah ditunjuk. Tentunya hal ini akan memudahkan dalam hal pemasaran produk. Strategi pemasaran yang ketujuh yaitu membuat promo harga khusus. Promo khusus bisa jadi salah satu strategi pemasaran produk makanan dan minuman yang bisa dicoba. Hal ini cocok digunakan untuk kalangan mahasiswa. Selain itu, promo atau harga khusus akan membuat produk makanan dan minuman yang dimiliki lebih mudah dikenal, dan tentunya lebih terjangkau bagi konsumen baru yang masih ingin mencoba. Dan strategi pemasaran yang terakhir yaitu endorsement. Salah satu teknik pemasaran online yang paling juara saat ini adalah influencer marketing. Influencer adalah mereka yang memiliki aset digital dengan jumlah mulai dari 5.000 jumlah follower. Keuntungan menggunakan akun media sosial publik adalah jauh lebih mudah dijangkau oleh para pengikutnya. Siklus pembelian yang dilakukan oleh PT Bulan Sabit antara lain, pembelian adalah salah satu bagian atau divisi suatu perusahaan. Bagian pembelian harus memiliki sinergi kinerja dengan bagian lainnya, misalnya yaitu gudang. Secara sederhana, pembelian menggambarkan transaksi barang atau jasa kepada pemasok yang kemudian terjadi penerimaan barang atau jasa yang dimaksud. Berikut adalah siklus pembelian yang dilakukan oleh PT Bulan Sabit. Yang pertama, permintaan barang. Yang kedua, menerbitkan PO berdasarkan penawaran. Yang ketiga, penerimaan barang. Yang keempat, menerima tagihan. Yang kelima, membayar transaksi. Dan yang terakhir, retur pembelian. Berikut adalah gambaran siklus pembelian yang dilakukan oleh PT Bulan Sabit. Siklus pembelian pada PT Bulan Sabit. Yang pertama, permintaan barang. PT Bulan Sabit memprediksi jenis makanan dan minuman apa saja yang nantinya akan dijual. Dalam hal ini, perusahaan akan meneliti pasar untuk mengetahui permintaan konsumen yang paling banyak. Kemudian, bagian penjualan akan menyampaikan permintaan barang tersebut ke bagian gudang. Yang kedua, pesanan pembelian. PO biasanya diajukan setelah adanya permintaan pengadaan oleh pihak gudang ke bagian pembelian dengan menggunakan form yang berisi pengajuan barang jenis apa saja dan berapa jumlah barang yang harus dipesan. Permintaan ini diketahui oleh manajer terkait atau penanggung jawab gudang. Setelah itu terjadilah proses pembuatan PO oleh bagian pembelian. Ketiga, penerimaan barang. Setelah semuanya selesai, perusahaan hanya perlu menunggu barang yang telah dipesan diterima. Setelah PO diproses oleh supplier, terjadilah penerimaan makanan dan minuman sesuai dengan pesanan yang diajukan di dalam PO. Tahap penerimaan makanan dan minuman ini berupa penerbitan surat tanda terima barang kepada pemesan oleh supplier dan pengakuan bahwa orderan tersebut masuk ke dalam pembukuan pemesan. Yang keempat, menerima tagihan. Setelah barang atau jasa diterima, bagian pembelian menerima faktur atau invoice yang diterbitkan oleh pemasok
di mana berisi perincian pembelian makanan dan minuman beserta nilai pajak dan diskon, serta jumlah bersih pembelian. Faktur ini juga digunakan sebagai tagihan atas pembelian yang belum dibayar. Invoice harus cocok dengan PO, tanda terima barang, dan jumlah pengakuan utang. Yang kelima, pembayaran pembelian. Selanjutnya adalah tahap pembayaran utang usaha oleh konsumen kepada PT Bulan Sabit sesuai dengan invoice yang diterima sebelumnya. Pembayaran utang usaha dapat menggunakan metode tunai atau giro. Dan yang terakhir adalah retur pembelian. Ketika dalam penerimaan makanan dan minuman terjadi kesalahan, kekeliruan, atau kecacatan atas produk, konsumen bisa melakukan retur barang kepada supplier. Namun, jika seluruh barang diterima dengan baik dan sesuai, proses ini tidak perlu dilakukan. Sekian penjelasan jawaban UTS dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.